Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel AHA@official. Sebelum nonton video ini lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kami. Ngomong-ngomong masalah roh nih, banyak yang berbeda pendapat tentang asal mula penciptaan roh yang sampai saat ini masih banyak diperbincangkan. Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana asal mula terciptanya roh dan kedudukan roh itu ketika menjadi manusia. Dalam suatu riwayat diterangkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang yang diberi nama Syajaratul Yaqin atau pohon Al-Yaqin. Sesudah itu, dia menciptakan Nur Muhammad di dalam suatu hijab yang terbuat dari mutiara putih bagaikan burung merak dan meletakkannya di atas pohon tersebut. Nur itu di atas pohon tersebut membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa kurang lebih jauh, yaitu 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Mir'atul Hayah, yaitu cermin kehidupan, dan meletakkan di depan Nur Muhammad SAW yang indah seperti burung merak itu. Ketika ia melihat keadaan rupanya dan keindahan bentuknya pada cermin itu, maka ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berkeringat, dan keringat itu menetes sampai 6 kali tetesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan roh Abu Bakar dari tetesan pertama, penciptaan roh Umar dari tetesan kedua, menciptakan Utsman dari tetesan ketiga, menciptakan Ali dari tetesan keempat. Dari tetesan kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bunga mawar, dan dari tetesan keenam Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanaman padi. Kemudian Nur Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 5 kali. 5 kali sujud itu kemudian menjadi wajib. Sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Nur Muhammad itu lagi, dan Nur itu berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keringat yang menetes dari hidungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Dari keringat yang menetes dari wajahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arasy, kursi, lauh, qalam, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, dan apa saja yang ada di langit. Dari keringat yang menetes dari dadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para nabi, utusan, ulama, syuhada, dan orang-orang baik. Dari tetesan keringat punggungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat masjid-masjid di dunia. Dari tetesan keringat kedua alisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan Islam. Dari tetesan keringat kedua telinganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan roh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, kafir, dan orang-orang munafik. Dari tetesan keringat kedua kakinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan segala isinya. Ketika Nur Nabi Muhammad SAW itu berdiri, seperti ketika beliau berdiri ketika sholat, kemudian arwah Nabi berputar mengelilingi Nur Muhammad SAW dengan membaca tasbih dan tahlil selama kurang lebih 100.000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap roh agar melihat rupa Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu melihatnya. Di antara arwah itu ada yang melihat kepalanya. Mereka itu nantinya akan menjadi khalifah dan raja-raja. Ada yang melihat dahinya. Mereka ini kelak akan menjadi pemimpin yang adil. Ada yang melihat kedua matanya. Mereka ini akan menjadi orang-orang yang khufadz dan menjaga kalam-kalam Allah. Di antara arwah tersebut ada yang melihat kedua alisnya. Kelak mereka ini akan menjadi pelukis dan tukang ukir.
Ada lagi yang melihat kedua telinganya, mereka ini akan menjadi orang-orang yang prihatin dan tanggap terhadap berbagai permasalahan. Nah, sobat, bagian manakah yang kalian lihat ketika masih menjadi roh di alam sana? Semoga dengan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan kita semua bisa menambah keimanan kita, juga memohon agar kita dijadikan manusia yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.